perlu diingatkan pada saudara-saudara, boleh sih berbeda pandangan ya terhadap seseorang yang mau memperjuangkan haknya, tapi kemudian tidak boleh juga menutup mata terhadap fakta yuridis. Nah, misalnya di sini, ini Peradi ini diingatkan yang terakhir, mengatakan begini, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan aku. Ini kan pengaruh apa ini? Pengaruh beracara perdata. Jadi semuanya yang penting bilang tidak berwenang dulu. Nah, ininya harusnya sebagai organisasi advokat, apalagi ini merepresentasikan Peradi, kalau orang mempersoalkan pasal dalam undang-undang, bahkan pasal sebelum amandemen pun dipersoalkan, KUHP aja yang ciptaan Belanda itu dipersoalkan, itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak usah diajukan eksepsi juga berkenaan dengan hal itu. Kalau yang dia persoalkan PP, Perpres, Perda, baru tidak berwenang di sini. Ini apa nih? Karena ini kan di keterangan saudara ini yang terakhir. Jadi kalau Anda mengatakan MK tidak berwenang menguji norma undang-undang, nah artinya harus dikoreksi itu pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Ini kalau Pak Oto baca marah nih kepada saudara ini. Dikatakan tidak berwenang itu satu. Jadi kami Mahkamah Konstitusi, sepanjang yang diuji itu undang-undang, bahkan Perpu yang tidak eksplisit disebut undang-undang, itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus saudara ingat. Yang kedua, diingatkan juga, tidak ada istilah nebis in idem di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi itu hanya ada permohonan tidak dapat diajukan kembali. Itu beda dengan konsep nebis in idem. Nah, itu boleh menyampaikan itu, tetapi sepanjang pemohon bisa membuktikan karena dua hal, misalnya pasal yang diuji itu sudah berkali-kali, tapi dia punya dasar pengujian yang berbeda dibandingkan permohonan sebelumnya, boleh diajukan pengujian lagi. Di luar itu, alasan pengujian yang berbeda. Jadi nanti tolong baca juga PMK nomor 2 tahun 2021. Jadi ada dua klausul yang memungkinkan permohonan yang sudah pernah diuji kembali. Ini contohnya. Threshold itu, pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu lebih dari 30 kali diajukan. Kita periksa terus. Kenapa? Ada dasar pengujian yang berbeda, ada alasan pengujian yang berbeda. Bahkan yang terakhir yang kita kabulkan itu permohonan yang ke-37 atau 38. Jadi ini harus dipahami juga oleh teman-teman ya. Permohonan error in objecto. Nah ini lain lagi ini. Karena yang dia uji itu norma, nggak ada istilah error on objecto itu. Soal dia membangun argumentasinya dengan kasus konkret, itu dibenarkan. Yang dia uji bukan soal